Asam di gunung, garam di laut, dalam belangah bertemu nggak ya? Sebuah peribahasa lama yang ditinggalkan nenek moyang kita. Nah, berbicara tentang garam, garam sangat penting bagi kebutuhan manusia. Nggak hanya keperluan dapur, bahkan industri. Maka tak heran, garam tetap jaya dari dulu sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi berada di Lancang Garam ya, tempat proses pembuatan garam yang sangat tradisional sekali. Bertepatan di Kabupaten Pidi, Nanggro Aceh Darussalam. Dan hari ini kita akan mengeksplor cara pembuatan garam di lokasi ini. Oke. Indonesia yang kita kenal merupakan negara maritim. Jadi nggak heran, banyak di daerah kita tempat penghasil garam. Kita sekarang lagi berada di perbatasan Kecamatan Kota Sigi dan Simpang 3. Dan di daerah sini merupakan salah satu tempat penghasil garam terbesar di Aceh. Warga di sini pun rata-rata berprofesi sebagai petani garam. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh, kita akan tanya jawab sedikit dengan Pak Nurdin, salah satu warga Pekansek, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Beliau petani garam senior di wilayah sini. Trip ke proses pegat siranya, kapadung trip ke Mas Haji Pak? Trip apa bertahun? Bertahun. Ya. Jadi untuk penghasilan saatnya kiban kira-kira bisa menghasilkan garam dalam jangka waktu sihuro padum kilo Pak? Ya produksi dulu ini paruh kira dua kilo, jumbo kira 1 kilo. Dalam sihuro. Berarti dalam sihuro drone 2 kali masak. Bisa memproses sebanyak 50 kilo. Nah masalah. Gimana warga-warga ini misalnya Masyarakat. memilih ke Lancang atau gimana? Ada mana yang kamu yang hanya pekerjaan lain, ada nyu yang memilih Lancang. Hanya lah. Ya. Ya karena kamu bekerjanya bapak lain, hanya mungkin jut. Ya. Kebiasaan kamu itu kerja di Lancang. Ya mana nih? Jadi selagi Teo memanfaatkan media kerja yang paling to ngeneo selagi ya. Ino yang lagi Teo dengar memang penghasil garam. Umum ji rata-rata selagi lebih memilih untuk profesinya. Garam. Cuman anu mit lawenya gimana Pak? Manteng ke di tim untuk jak melancang anu mit lawenya yang era-era modern lawenya gitu. Nah tapi yang mudah-mudahannya yang berisi kan bantu. Ya ada melon lagi jim melon kan. Ada melon berisi ya bantu berisi. Dalam yang kerja kedua itu suci. Katanya Hai muno lagi lun kalen mungkin nyo kajamun kasangan modern ladum kebanyakan anu mit kagengsi betul ya nasi. Hai pakan orang bikin nyo memang peninggalan nenek moyang neo dari jamun ke jamun nah kan bahkan di masanya Belanda sempat jayang ada neo. Jadi gimana menurut tanggapan Ro perkembangan ke depan untuk Lancang garamnya? Hanya tergantung sih bapak generasi penerus udahnya yang kegiatan ya tak apa kamu ya penulang dari nenek moyang ya karena mungkin dibuat ya benar yang ladu mana sih kan Kelagian Pak percakapan Reo sekilas tanya jawab aja terima kasih wate drone kan sempatkan dengan kamu. Dan kamu akan kalian cip buku lain mungkin yang di sekitarannya. Kaget Pak, makasih Pak. Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Pidi sudah memulai pembuatan garam di tahun 1940. Wow, sudah lumayan lama ya.
dengan menggunakan media pasir yang berdekatan dengan pantai dengan campuran air asin sehingga diolah menjadi saripati garam. Dan di sini banyak tahapan yang harus mereka lakukan dengan cara menjemur pasir hingga 2 hari, lalu baru dipindahkan ke bak penampung untuk penyaringan airnya. Nah, setelah usai penyaringan, baru bibit air itu direbus selama 6 jam. Dan setelah direbus, baru bisa menghasilkan garam yang super. Nah, setelah kita melihat, ternyata nggak gampang-gampang loh untuk proses pembuatan garam. Nah, maka untuk itu ya, mari sama-sama kita melestarikan warisan leluhur nenek moyang kita. Oke sob, hanya itu perjalanan singkat kita hari ini ya. Semoga menarik dengan info yang sudah kita bagikan ya. Kalau Anda menarik bisa like and comment, dan jangan lupa nih subscribe-nya ya. Asin. Ya jelas lah, garam masa nggak asin.